Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Anggita Ria Rahmadani, NIM 312-19034. Saya dari kelompok 1. Kelompok 1 ini akan membahas tentang menganalisis pasar bisnis. Yang pertama ada pasar bisnis versus pasar konsumen. Pasar bisnis atau business market merupakan organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain untuk mengambil keuntungan. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada karakteristik pasar bisnis versus pasar konsumen. Pasar bisnis 1. Segmentasi pasar demografis. 2. Perspektif pasar nasional. 3. Penekanan taktik pemasaran pangsa pasar. 4. Interaksi jual beli transaksional. 5. Tidak ada pelanggan utama. 6. Pendidikan pelanggan masih lemah. 7. Daur hidup produk lebih panjang. 8. Merek produk masih bersifat individual. 9. Layanan yang disediakan belum tentu tersedia. 10. Penekanan promosi menggunakan iklan. Dari pasar konsumen. 1. Segmentasi pasar emporografis. 2. Perspektif pasar global. 3. Penekanan taktik pemasaran kinerja keuntungan. 4. Interaksi jual beli kemitraan. 5. Memiliki pelanggan utama. 6. Pendidikan pelanggan kuat. 7. Daur hidup produk lebih pendek. 8. Merek produk masih bersifat perusahaan. 9. Layanan yang disediakan telah tersedia sebelum dan sesudah transaksi. 10. Penekanan promosi menggunakan personal selling. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Delia. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu perbedaan pasar konsumen dan pasar bisnis. Yang pertama, struktur pasar. Pemasar bisnis umumnya berhubungan dengan konsumen yang jumlahnya lebih sedikit namun memiliki kapasitas besar dibandingkan pasar konsumen. Hal ini juga terjadi dalam pasar bisnis yang besar, di mana pembeli sering mendominasi pembelian. Yang kedua, karakteristik permintaan. Perbedaan pasar konsumen dan pasar bisnis berdasarkan karakteristik permintaan adalah sifat permintaan, stabilitas permintaan, dan elastisitas permintaan. Yang ketiga, karakteristik unit pembelian. Pembelian dalam pasar bisnis biasanya ikut melibatkan pihak lainnya dalam mengambil keputusan, sehingga usaha pembelian lebih profesional dibanding dengan pasar konsumen. Dan yang keempat, tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Umumnya pembeli bisnis menghadapi keputusan pembelian yang lebih kompleks dibandingkan dengan pembeli bisnis konsumen. Hal ini disebabkan pembelian biasanya mencangkup jumlah besar, jadi perlu dilakukan pertimbangan teknis dan ekonomi yang lebih kompleks, serta banyak interaksi yang dilakukan pada level tertentu pada pihak pembeli. Dan yang terakhir, karakteristik pemasaran. Perbedaan antara pasar konsumen dan pasar bisnis dari sisi karakteristik pemasarannya terdapat banyak perbedaan pula, dan untuk lebih jelasnya, lihat kembali poin di atas yang membahas mengenai karakteristik pasar konsumen dan karakteristik pasar bisnis. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ramadan, NIM 312199096. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu perbedaan pasar konsumen dan pasar bisnis. Penjualan besar-besaran kepada bisnis kecil. 1. Perdagangan besar dan eceran. Usaha dibandingkan perdagangan besar dan eceran adalah penjualan barang tanpa adanya proses merubah bentuk produk yang diperdagangkan, kecuali sebagai kegiatan penyortiran atau pengemasan ulang. 2. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minuman. Usaha akomodasi dan penyediaan makan minum mencakup jenis usaha restoran, rumah makan, jasa boga atau catering, pusat penjualan makanan, kafe, dan lain-lain. 3. Industri pengolahan meliputi berbagai kerja produksi yang mengubah bentuk bahan baku menjadi bahan mentah, menjadi barang setengah jadi, atau barang jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi. Beserta proses pembelian bisnis. Pencetus, mereka meminta sesuatu untuk membeli sesuatu. Mereka bisa saja merupakan pemakai atau pihak lain dalam organisasi. 2. Pemakai, mereka yang akan memakai barang atau jasa tertentu. 3. Pemberi pengaruh, orang-orang yang memengaruhi keputusan pembelian. 4. Pengambil keputusan, orang yang memutuskan persyaratan produk dan pemasok. 5.
pemberi persetujuan, orang-orang yang mengotorisasi atau menyetujui tindakan yang diusulkan oleh pengambilan keputusan atau pembeli. Orang yang memiliki wewenang formal untuk memasok dan menyusun syarat pembelian. 7. Penjaga gerbang. Orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menghalangi penjual dan informasi sehingga tidak dapat menjangkau anggota pusat pembelian. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinda Gadis Supardi, NIM 31219224. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu proses pengadaan atau pembelian. Pada prinsipnya, pembeli bisnis berusaha mendapatkan paket manfaat tertinggi, seperti ekonomi, teknik, jasa, dan sosial. Dari sudut pandang biaya penawaran pasar, untuk membuat perbandingan, mereka akan berusaha menerjemahkan semua biaya dan manfaat ke dalam istilah moneter. Tugas pemasaran adalah membuat penawaran menguntungkan yang menghantarkan nilai pelanggan yang unggul kepada pembeli sasaran. Keragaman pemasok adalah salah satu keuntungan yang mungkin tidak ada harganya, tetapi ini seringkali terlewat oleh pembeli bisnis. Seperti yang dilihat SEO, berbagai perusahaan terbesar di dunia, basis pemasok yang beragam merupakan keharusan bisnis. Pemasok minoritas merupakan segmen dengan pertumbuhan paling pesat dalam landscape bisnis saat ini. Sekian dan terima kasih. Materi ini akan dilanjutkan dengan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azkiatul Azki, 31219248. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah rekan saya sampaikan mengenai tahap-tahap proses pembelian. Ada beberapa tahap, diantaranya yang pertama yaitu mengendalikan masalah, yang kedua yaitu merumuskan kebutuhan umum, yang ketiga spesifikasi produk, yang keempat pencairan pemasokan, yang kelima permintaan pengajuan proposal, yang keenam pemilihan pemasok, yang ketujuh sertifikasi pemesan rutin, nah yang terakhir yaitu penilaian kerja. Mengelola relasi bisnis ke bisnis. Relasi bisnis adalah merupakan hubungan yang terjalin dari semua etnis yang terlibat di bisnis. Ini termasuk relasi antara petinggi-petinggi dan pekerja, karyawan dengan mitra kerja, dan siapa saja yang punya kaitan bisnis. Khusus untuk perusahaan, relasi bisnis bisa dimaknai sebagai hubungan dengan pihak luar. Cara mengelola relasi bisnis ke bisnis, diantaranya ada 7. Yang pertama, mengetahui cara seperti apa kebutuhan bisnis Anda. Yang kedua, perlakuan relasi Anda sebaliknya orang penting. Yang ketiga, informasikan identitas Anda dengan jelas. Yang keempat, jalin interaksi dan komunikasi intens. Yang kelima, jangan egois dan selalu memperhatikan perhatian dan kebutuhan relasi. Yang keenam, tampil low profile lebih disarankan. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu Anda juga harus aktif untuk menyapa. Nah, slide yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Suciati Suendi, NIM 31219259. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pasar kelembagaan dan pemerintah. Pasar kelembagaan terdiri dari sekolah, rumah sakit, balai pengobatan, penjara, dan lembaga lain yang harus memberikan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urusi. Banyak dari organisasi itu yang ditandai oleh anggaran yang rendah dan pelanggan yang sudah pasti jumlahnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Anggaran yang rendah dan pelanggan yang kaptif. 2. Cenderung diharuskan banyak pekerjaan administratif serta lebih menyukai penawaran terbuka. 3. Penyesuaian penawaran dengan kebutuhan dan prosedur khusus. 4. Negara memperlihatkan favoritisme kepada perusahaan nasional. 5. Birokrasi, regulasi, penundaan pengambilan keputusan, dan penggantian personil pengadaan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk membuat produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke organisasi lain. Proses pembelian terdiri dari 7, yaitu pencetus, pemakai, pemberi pengaruh, pengambilan keputusan, pemberi persetujuan, pembeli, dan penjaga gerbang. Proses pembelian terdiri dari 8 tahap yang disebut fase pembelian, yaitu pengenalan masalah, deskripsi kebutuhan umum, spesifikasi produk, pencarian pemasok,
pengumpulan proposal, pemilihan pemasok, spesifikasi pesanan rutin, dan penilaian ulang kerja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.